and prepared. Here, the global scientific knowledge and the local wisdom are combined to understand Indonesian law. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi di sini kami berenam akan berdiskusi nih mengenai soal hubungan pajak dan negara. Karena ada beberapa di antara teman kami yang masih bingung mengenai apa sih hubungan pajak dengan negara. Tentu saja, ini dia. Nah guys, sebenarnya tuh apa sih hubungan pajak dengan negara tuh? Ya, aku juga pernah bingung. Emang kalau kita bayar pajak negara dapat apa sih? Jadi itu gini guys, ibaratnya kayak negara ini adalah rumah besar kita. Jadi kita sebagai penghuninya gimana caranya agar buat rumah kita itu menjadi aman dan nyaman. Nah, benar tuh, pajak itu semua orang pendapat negara. Dari situ pemerintah bisa bangun infrastruktur, sekolah, jembatan, rumah sakit yang kita pakai sehari-hari. Nah, saya itu pajak juga dipakai buat bayar gaji pegawai negara seperti polisi dan tentara. Ya, pajak juga digunakan dalam program kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi pada intinya, pajak bisa membuat negara bisa berjalan lancar dalam melayani rakyatnya. Tapi jangan salah loh, rupanya pajak itu juga digunakan sebagai alat bantu negara untuk mengatur perekonomian negara kita. Misalnya negara kasih insentif pajak untuk usaha kecil supaya usaha itu bisa berkembang, dan sebagai alat bantu pajak juga supaya lingkungan kita ini terjaga. Oh, jadi tuh pajak itu nggak cuma buat nerima duit doang ya, tapi juga buat nerima tanggung supaya masyarakat tetap sejahtera dan negara tetap maju. Betul tuh, karena membayar pajak itu ada kewajiban kita sebagai warga negara dan juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025. Tapi tetap aja harus diawasi karena agar biar pajak itu tetap dipakai secara transparan dan Iya dong, transparansi dan akuntabilitas itu penting karena tanpa transparansi warganya akan merasa dirugikan, jadinya malas berpajak deh. Hubungan pembalik antara rakyat dan negara, bayar pajak, negara yang bangun fasilitas dan pelayanan. Nah, tapi kita juga harus ikut andil nih dalam menjaga supaya pajak ini dipakai dengan tepat. setuju tuh. Jadi pajak itu fondasi utama negara buat bisa berfungsi dan berkembang. Makasih ya guys, kayak bahas tentang pajak ini. Jadi aku tahu nih kegunaan pajak untuk negara dan kita sendiri. Nah, supaya kita patuhi bayar pajak dan menjadi warga yang ikut serta untuk ikut mengawasi pembayaran pajak. Setuju, karena membayar pajak itu adalah investasi untuk masa depan negara dan kita sendiri. Nah, jadi itu tadi guys penjelasan dari hubungan pajak dengan negara. Bagaimana? Udah paham kan? Nah, untuk info lebih lanjutnya, kalian bisa lihat ya cuplikan video ini. Tahukah kalian, jalan raya, sekolah, rumah sakit, seluruh fasilitas umum yang disediakan pemerintah dan pembiayaan aparatur negara serta sistem pertahanan keamanan di Indonesia, itu semua bersumber dari dana APBN? Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, jumlah pendapatan negara pada APBN 2020 adalah sebesar 2.233 triliun rupiah, yang terdiri dari 1.865 triliun rupiah dari penerimaan pajak, 367 triliun rupiah dari penerimaan negara bukan pajak, dan 0,5 triliun rupiah dari penerimaan hibah. Yang artinya, kontribusi pajak bagi APBN sangatlah dominan, yaitu sebesar 83,54%. Jadi, sangat masuk akal jika disebut bahwa pajak adalah tulang punggung pembangunan bangsa. Bicara tentang pajak, seringkali kita hanya tahu bahwa kita diwajibkan untuk membayar pajak, tanpa peduli kemana pajak kita dan apa saja hasilnya.
Sebenarnya, manfaat dari pajak itu sangat dekat loh dengan kita. Hampir seluruh aktivitas sehari-hari kita selalu bersinggungan dengan hasil dari pajak. Mulai dari jalan raya, jembatan, transportasi umum, sekolah, rumah sakit, hingga vaksin yang kita dapatkan, itu semua hasil dari pajak kita loh. Dan pastinya bukan itu saja, masih banyak lagi manfaat pajak kita. Nggak ada ruginya kan kalau kita taat pajak? Yuk, mulai dari diri kita untuk sadar betapa pentingnya pajak bagi bangsa ini. Pada pajak kita berpijak, pajak kita untuk Indonesia maju. Nah, jadi itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! See you next video. Oke.